Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi di Panpana Channel, dan kali ini kita akan unboxing serta review paket yang datang hari ini, yakni kalau dari ordernya sih Evercost Tera S6 ya. Tapi kita lihat saja, sekalian juga kita bongkar dan review sedikit ya. Dan ini juga karena sekarang belanja online diharuskan untuk melampirkan video unboxing jika ada sesuatu, misal ada barang yang kurang dan sebagainya, maka dari itu kita buat saja video unboxingnya, oke? So, kita langsung saja. Sebentar. Nah, begini mungkin lebih cocok ya. So, kita langsung saja unboxing dan review ya. Nah, buat kalian yang nanti ingin mencari HP Evercost yang harganya murah, bisa nanti search saja atau klik link di deskripsi video ini ya. Karena di beberapa hari baru kemarin saya membuat artikel dan juga video mengenai harga terbaru dari smartphone Evercost yang ternyata ada beberapa yang mengalami penurunan. Oke, so dan ini dia barangnya sudah sampai, sudah saya buka. Kita buang dulu ininya. Oke, kita amankan sedikit barang-barang yang tajamnya, kita jauhkan. Apa yang kita dapat dari pembelian ini? Yang pertama adalah nota ini tentunya harus disimpan jika nanti kita ingin klaim garansi di toko ya. Kemudian ini dia boxnya, bisa kalian lihat. Boxnya warna apa ini, warnanya hitam, mungkin hitam perpaduan biru. Oke, lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di sini. Tapi di sini ada gojlak ya, mungkin packagingnya kurang oke. Apa itu, kurang pas, oke. Ternyata saya masih butuh ini. Oke, so kita lihat di packaging bagian depan. Bagian depan ini ada bacaan Tera ya. Dan ini ada bundle kitsnya. Ada bonusnya, yakni kartu dari XL dengan kuota 60 GB. Tapi gabungan sih dari kuota utama serta bonus ya, bonus yang lain. Dan bagian depan ini ada bacaan Evercost Tera 4 GB Android 10 ya. Di sini ada bacaan 10-nya. Ini kelihatan. Di sebelah sini ada beberapa tulisan, sayang sekali terhalang juga oleh kemasan plastiknya. Tapi yang jelas ini layarnya 6,5 inci ya. IPS HD Plus, kemudian water drop screen. Intinya bagian tengahnya ada kamera ya, water drop. Kemudian octa-core prosesor, RAM 4 GB dengan ROM 32 GB. Sayangnya di sini ROM-nya masih mempertahankan yang 32 GB ya, bukan yang 64 GB. Tapi nggak apa-apa. Dan ini ada kamera 13 megapiksel triple kamera ya. Kemudian kamera 8-nya 8 megapiksel. Buat kalian yang belum tahu bahwa Evercost Tera S6 ini merupakan seri lebih unggul dari Evercost M6A. Evercost M6A sendiri merupakan Evercost yang banyak dicari ya di tahun 2020 untuk segmen smartphone lokal. Harga 1 jutaan dapat RAM 4 GB. Dan ini juga harganya 1 jutaan terpaut mungkin 200 ribuan ya, 150 atau 200 ribuan dibandingkan dengan Evercost M6A. So, di bagian belakang ini ada bacaan spesifikasi ya, tapi karena tulisannya kecil jadi kurang terbaca oleh saya. Tapi nanti saya perlihatkan spesifikasinya di artikel, oke? Selanjutnya mari kita langsung saja unboxing lagi. Agak sedikit hati-hati kalau ini, nanti kardusnya bisa ini rusak. Tapi yang jelas seperti yang sudah dikeluhkan oleh para YouTuber lain dan para unboxinger ya, para peng-unboxing lain, kalau box dari Evercost Tera ini ya goclak ya, kurang padat. So, sorry untuk kekurangan hari ini. Jadi posisi kameranya karena mejanya sempit, jadi sorry kalau misalkan view-nya kurang enak untuk dilihat. So, kita buka di sini. Kita lihat apa saja yang nanti didapat ya. So, buka perlahan. Ini dia.
kita dapatkan ini. Yang pertama saya lihat ini, selain kartu garansi ada juga ini kartu dari XL ya, bonus kuota. Bonus kuotanya unlimited telepon dan SMS tiap hari ya. Oke, nanti kita pakai. Kemudian ada kartu garansi. Kemudian ada manual book mungkin ya. Ya, manual book. Dan ini ada denah dari smartphone ini. Dan seperti yang disebutkan tadi bahwa Apple Coastera ini punya packaging yang kurang oke menurut saya. Untuk desainnya sih oke, tapi ini lihat, ini udah miring begini. Jadi tadi maklum, wajar bukan maklum sih, wajar jika tadi tergoclak-goclak ya. Dan ini dia kameranya. Kita langsung lihat kameranya ya. Kameranya, HP-nya. Kita langsung lihat HP-nya. Dan ini susah untuk dibuka. Nah, ini dia. Di bawah dusnya selain HP kita dapat juga soft case ya. Soft case-nya ini mirip dengan EverQuest M6a ya. Ini ukurannya lebih besar karena smartphone-nya juga ini lebih besar. Kemudian kita juga dapat adaptor ataupun apa itu namanya, casan. Charger dari EverQuest ini warnanya hitam, dan saya juga pesan yang warna hitam soalnya ketika lihat warna biru itu warna birunya mirip-mirip dengan ini ya. Mirip-mirip dengan yang Spark Techno ya. Nah, ini dia silika gel, ini bisa digunakan untuk kamera ini yang dipakai untuk unboxing ini, soalnya lembab. Dan ini apa ini? Ada semacam hologram. Ya, kita nggak dapat apa itu headset, kita dapat USB dengan tipe ini, tipe normal ya, micro USB normal, bukan yang tipe C. Dan ini dia dikasih selotip ya untuk mengambil ini, membuka kartu SIM dan kartu memori. Oke, sebelum itu mari kita buka dulu ini ya. Kita buka. Nah, oke, sudah mantap. Masih disegel. Di belakangnya juga masih ada ini, ada keterangan IMEI. Oke, bisa kelihatan ini IMEI. Dan kameranya juga ini mirip sih bentuknya dengan EverQuest M6a. Pakai fitur Eye Vision juga, tapi ini 13 megapiksel ya. Oke. Kita coba pasangkan dulu ininya. Oh ya, kita ingin lihat dulu ininya. Tadi kan saya juga bongkar ini ya. Tapi di mana? Oke, ketika saya ingin membuka kartu ini, ketika membaca manual booknya malah disuruh buka cover ya. Padahal harusnya tidak seperti itu. So, saya curiga yang ini, tapi bagaimana cara membukanya? Oke, sekarang malah menghilang penitiknya. Oh, ini dia. Jadi karena ini bodinya warna hitam, saya nggak kelihatan ya. Di sini ada semacam lubang. Kita coba bongkar dulu. Nah, seperti mungkin smartphone sekarang ya, Xiaomi yang seperti itu, Vivo juga. Kita tekan ini dan akan keluar bagian untuk kartunya. Jadi ini berbeda dengan EverQuest M6a. Kalau M6a itu harus bongkar casing ya. Ya, kita lihat dengan manual book sedikit berbeda sih ya desainnya. Mungkin kita harus, mungkin nanti kita urus itu, tapi sekarang kita coba pasangkan dulu soft case-nya ya. Ini lebih lengket malah dari yang M6a menurut saya. Kayak yang intinya ini sepertinya baterai tanam ya, walaupun dari manual booknya agak sedikit berbeda ya, termasuk juga tadi untuk meletakkan baterai. Oke, coba kita buka. Dia bergetar dan sudah ada EverQuest, bacaan EverQuest-nya. So far sudah 13 menitan ya. 13 menit di sini, berapa di kamera ini 13 menit juga. Oke, bootingnya lebih lama dari yang saya kira. Dan kita belum masukkan apa-apa. Ya, langsung hi there. United States. No, kita coba Indonesia saja. Mulai. Sambung jangan punya mesin. Stopnya karena
agak sedikit panas ternyata di bagian sini. Mungkin jika kalian kelihatan selain di depan, ini juga bagian belakangnya ada ini, ada pelindungnya. Nah, di depan ada, di belakang juga ada ya. Jadi ini warna hitamnya benar-benar cool ya menurut saya. Tadinya saya ingin yang gradien, cuman ya kalau yang gradien itu sudah mainstream ya. Kalau ini lebih kelihatan elegan gitu. Kita bahas sedikit kalau di sini sudah ada anti goresnya. Ini dibuka ya, ada anti gores di sini. Tapi ya itu anti goresnya kualitasnya kurang oke. Jadi bukan tempered glass. Tapi kabar baiknya ini tempered glass yang Evercost S6 Tera ini lebih banyak ya variannya ketimbang yang untuk Evercost M6A gitu. Persamaannya menurut saya ya. Jadi lebih baik nanti pakai tempered glass ya atau TG. Oke, lewati saja semuanya. Nah, kita ingin lihat dulu menunya. Ya, cukup lama ya ini menu-menunya. Nah, ini tampilan dari smartphone kita ya. Dan cukup cepat juga ya. Nah, ini ya ketika baru pertama mendownload ataupun mendownload lagi mendapatkan Evercost ini ya, pertamanya di sini bisa ada ini, ada menu. Nanti nggak tahu kenapa update hilang nih yang ininya. Yang saya gitu soalnya. Dan ini dia masih sedikit ya, sedikit sekali nih aplikasinya. Berarti oke lah. Soalnya Evercost yang saya langsung banyak aplikasinya gitu. Yang 6A saya gitu. So kita coba setting sedikit mode smart ya, atau tema gelap ya. Lebih oke tema gelap. Ini jangan terlalu kontras lah. Maksud saya jangan terlalu terang. Baterai 44%. Oke, suara tentang ponsel S6 ya, Tera S6. Versi Androidnya 10 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian di mana sih spek lengkapnya gitu? Sepertinya kita harus download dulu sesuatu, download untuk apa itu namanya, melihat spek suatu smartphone ya. Tapi karena ini saya belum login email dan lain sebagainya, mungkin nanti saja. Yang jelas ini secara spek di atas Evercost M6A ya, dengan harga mungkin perbedaan 200 sampai ya 200 ribuan lah, 150 sampai 200 ribuan. Dan untuk harga yang murah kalian bisa nanti klik deskripsi di link ya, link di deskripsi video ini. Oke, sembari saya melihat-lihat di sini speknya kurang lengkap sih. PIMEI ada, versi Android RAM 4GB dan lain sebagainya, terlalu basic menurut saya. Biasanya ada info lebih lengkap lagi. Oke, kita cek di untuk gaming sih, karena gaming itu biasanya butuh spek yang lumayan. Ini masih bisa sih kalau saya lihat dari review-review yang lain. Masih bisa untuk bermain game seperti mungkin PUBG, kemudian Call of Duty Mobile ya. Tapi ya speknya jangan berharap tinggi karena ini termasuk apa ya? Ini disebut dari Evercost-nya ya. Kalau dari Evercost ini termasuk salah satu varian high end. Tapi kalau dari secara keseluruhan dengan harga dan spek yang ditawarkan ini secara umum ya, merupakan low end lah. Atau mungkin jika kita ingin naikkan sedikit ada di mid end ya atau mid rank ya. Oke, ini sudah mendukung 5 kali sentuhan ya. Cukup berbeda dengan Evercost M6A, karena Evercost M6A itu hanya 2 sentuhan, 2 touch. Untuk game jadi lebih oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba cek untuk kamera. Oke. Untuk hasilnya mungkin kelihatan untuk hasil kamera ya.
Ya, ini adalah hasil kamera depan dari Evercost Tera S6. Mungkin kalian bisa lihat. Ya, ini adalah hasil kamera depan dari Evercost Tera S6. Mungkin kalian bisa lihat. Saya belum setting sih. Coba kita kamera belakangnya. Ini adalah hasil kamera belakang dari Evercost S6 Tera ya. Kalau dilihat sih ini lebih bagus dari Evercost M6A ya. Ini adalah hasil kamera belakang dari Evercost S6 Tera ya. Kalau dilihat sih ini lebih bagus dari Evercost M6A ya. Lihat apakah bisa ini bokeh. Oke, saya sedikit lupa ingat dengan apa yang didapat dari Evercost M6A ya di dalam boxnya, tapi kurang lebih sama lah. Dan jika kalian bertanya apakah worth it menggunakan smartphone Evercost Tera ini, kenapa enggak ya jika kalian punya uang? Ini cocoknya untuk siapa sih? Untuk yang belajar online cocok kayaknya. Dengan RAM 4GB, kemudian prosesor octa-core ya. Walaupun ketika saya coba di sini barusan lumayan panas ya. Bahkan ini kalau menurut saya lebih panas ini ketimbang Evercost M6A ya. Mungkin juga karena ini baru launching ya. Maksud saya baru dibuka oleh saya. Jadi agak sedikit berat gitu. Soalnya banyak yang belum diatur di sini. Dan mungkin mohon maaf jika di sini tidak ada test game ya. Mungkin next time saja. Oke, itu dia video kita tentang review Evercost Tera ya, S6 Tera ini ya. Jika kalian tertarik untuk membeli Evercost S6 Tera ini, silahkan kunjungi link deskripsi ya. Di sana selain Evercost S6 Tera juga ada beberapa varian lain ya dari Evercost. Jadi kalian nanti bisa cek saja yang mana cocok buat kalian. Untuk saya sendiri sekarang ini kamera menggunakan Evercost M6A ya. Dan bagaimana menurut kalian kamera depannya ini oke apa enggak gitu. Tapi ini hasilnya bukan murni dari Evercost M6A ya, karena ada juga bantuan setup lighting yang bisa membuat hasilnya bisa lebih bagus lagi. Oke, video ini saya cukupkan sampai di sini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like serta subscribe ya, karena nanti kalau misalkan kalian ingin update tanya gitu, Bang gimana ini HP-nya apa masih jalan apa enggak, nanti bisa diupdatekan lagi di channel. Oke, see you next time.